dari itu ya namanya ya. Itu bukan baju dari CSR ya? Iya. Parah banget sih disebutin loh. Iya. Terus kegiatan apa Pak Pri dan Mas Janu? Ini tadi pelayanan untuk penimbangan nasabah bank sampah. Di tiap Sabtu ketiga kita membuka layanan untuk nasabah yang mau nabung. Sampah. Nabungnya berupa sampah, tapi yang ditabung nanti berbentuk uang karena sampahnya dinilai dan dihargai seharga apa ya? Beda-beda ya? Beda-beda. Ada berapa kategori Pak kalau di sini? 4 kategori besarnya, yaitu plastik, kaca, logam, sama kertas. Plastik itu bisa botol minuman kemasan tuh, terus kayak tempat-tempat minuman kemasan lah. Itu kalau didetailkan lagi akan lebih banyak lagi. Ada yang mas bodongan itu tuh gabruk, bodong itu kayak plastik emberan lah. Gitu. Oh, itu namanya Campur ya? Campur. Kalau ya ini tadi benar Mas Gana. Kalau botol minuman itu Kemasan cuma itu. ditaruh gitu saja, itu disebutnya gabruk. Pokoknya semua barang yang enggak ya, nilainya paling rendah. Makanya kita selalu mengedukasi nasabah terutama yang baru untuk memilah mana yang kategori plastik, botol plastik yang warna kuning atau biru, tutup botolnya dipisah, labelnya disingkirkan gitu. Itu jadi mahal tuh. Harganya lebih bagus. Lebih bagus. Itu per kilo gitu ya? Iya. Ya harganya kita dapat dari Sudin Lingkungan Hidup ya. Ada listnya, misalnya saya nggak hafal karena harganya berubah-ubah. Misalnya kardus tuh 1 kilonya berapa ribu gitu. Kalau plastik, botol plastik tadi itu sekilonya berapa ribu, beda-beda dan bisa naik Bisa turun. Fluktuasi lah. Ya. Oh berarti emang nggak tetap ya? Nggak tetap. Nih sebelum lanjut nih, Pak Pri mau minum apa? Mas Gana mau minum apa? Kopi pahit aja. Kalau ada Itu kopi, udah pahit sih Mas. Mau pahit-pahit aja. Karena istri saya sudah manis. Oh iya, boleh. Gaya lu. Ini suaminya Mas Gana. Aduh, kayak aku belum pernah gitu dah. Minum juga nggak dia? Kopi? Enggak. Air Dia putih soalnya aja. kopinya beda, Beda. jadi dia harus pesan tersendiri, nggak bisa dibuat di ruang komsos. Orang komsos juga nggak ada yang bisa bikinin dia kopi. Bapaknya doang yang bisa. Iya gitu. Kayak pasir dia. Iya. Kopi hitam ya Bu, 1. Pak itu Ya Mbak. Bank Sapa bekerja sama dengan saya Pak. Dari mana Pak? Oh ya, Apakah bank sampah kita itu kerjasama dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur karena kita berada di wilayah. Pak, kopinya. Oh ya, terima kasih. Iya. Wah dapat cangkir yang model kayak Ih, gini. cakep ya. Bisa sih. Cangkir jadul. Sesuai Cangkir. sama yang bikin soalnya. Hostnya mau minum nggak? Mau. Mau. Kan tadi pesen kopi. Iya. Makasih. Aku kebalik. Kembali. Iya, balik kalau balik. Jadi karena kita ada di wilayah Jakarta Timur. Duren Sawit, kita dibantu langsung untuk pelaksanaannya oleh namanya Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Duren Sawit yang kantornya di Carrefour Buara. ya apa ini namanya? Iya, Buara Buara. Raja. Itu ya? Nah, rappernya. Ntar kalau bilang Carrefour lagi 2 kali nggak dapat endorse. Iya benar. Oh iya. Harus 4 kali kalau Kan harus kan digituin ya. Carrefour. Kan diedit ya, nit gitu ya. Tapi Iya. bank sampah, Itu ada gitu. Kenapa Pak? bank sampah sendiri tuh berdirinya sejak kapan sih Pak? Maksudnya awal mula
Ya dipadu saja. Kadang berdiri, kadang duduk sih, Pak. Yang imbang kan, yang imbang kan. Ada bungkuk. Iya. Kalau Mas Ganang lebih banyak mungkin yang angkut. Olahraga sih kalau Mas Ganang kelihatan. Biar Jadi, kurus. mulai operasional itu 8 Desember 2018. Oh. Waktu itu kita didorong-dorong benar oleh Romo Widi. Udah nggak usah ropat, langsung aja dilaksanakan gitu. Nah, kita kan belum punya pengalaman kan, khawatir juga nih gitu. Akhirnya kita konsultasi ke Rawamangun, Paroki Rawamangun yang sudah ada duluan, kemudian ke Suku Dinas Lingkungan Hidup, terus kita sosialisasikan, ya udah memberanikan diri Desember 2018 mulai gitu. Saya ingat persis Romo Widi datang, terus nasabah nomor satunya itu suster dari Tarki ya, CB ya, dari sekolah sekretaris. Iya, Sarkis. Itu nasabah nomor satunya kan. Kenapa nomor satu? Bukan karena suster terus kita kasih nomor satu, karena memang datangnya paling pagi, jadi sudah membawa sampah cukup banyak dan rajin tiap kali kita melakukan pelayanan, beliaunya hadir. Kemudian tahun berapa dipindah tugaskan ke Jogja, setelah itu ya udah nggak berhenti gitu. Rodenya udah nyala belum? Kalau nggak salah kan 2020 kan juga gerakan Bank Sampah juga dicanangkan sebagai pembukaan tahun keadilan sosial ya. Saya lupa karena tahun 20 itu balik ke tahun 2020 itu Tapi sebelum pandemi. kita Februari 2020 itu pelayanan terakhir sebelum ditutup karena pandemi. Waktu itu Maret sebenarnya kita masih ragu-ragu buka enggak, terus konsultasi sama Romo Sadioko, terus karena kebijakan keuskupan untuk meniadakan kegiatan yang mengundang kerumunan banyak orang, sehingga ya kita ikut patuh untuk tidak melaksanakan kegiatan itu sampai buka lagi tahun 2023 Juli kalau nggak salah. Juli ya, Pak, sudah PPKM sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Berarti pesertanya udah main-main Pak? Nasabah. Iya. Nasabah sampai saat ini sekitar 300-an lebih, saya lupa angkatnya, tapi 300-an lebih. Jadi awalnya itu baru sekitar belasan lah, pertama kali buka itu yang datang baru belasan, kemudian nambah sampai sekarang 300-an sekian. Karena ingat saya dapat bantuan buku tabungan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup itu sampai 4 kali. Sekali ngasih itu 100 eksemplar. Jadi ya 300-an. Oh, jadi buku tuh dari Sudin. Sudin gitu. Oh, bukan dari timnya Bukan. Bank Sampah. Lalu yang dapat itu berarti bantuan ya, apa subsidi apa gimana sebutannya? Jadi hitungannya tuh di samping buku, timbangan juga kita dikasih oleh Sudin. Jadi Sudin itu kan karena kita kerjasama, itu karena ini kita ada ini dan ini yang dibutuhin apa, disiapin sama Sudinnya. Kita dapatnya itu timbangan dan Buku. Jadi sama sekali nggak cetak sendiri tuh ya? Enggak. Sampai sekarang. Nah bukan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu lah. Iya. Kita dapat bantuan buku juga dari ini sebuah perusahaan asuransi yang memberikan entah bantuan entah apa yang namanya melalui CSR-nya berupa kita dapat kaos, makanya kita seragam, kemudian
buku. Terus untuk nasabah baru itu waktu itu dapat top up ya, 50%. Jadi kalau sebagai nasabah baru misalnya dia setor sampah senilai 10.000, ditambah 5.000 jadi 15.000 nilai tabungannya gitu. Dan yang lama pun dapat juga. Yang lama dapat top up 25% kalau nggak salah. Jadi itu. Nah, kebetulan tadi ketemu lagi sama dari ini perusahaan itu menawarkan lagi nih apa yang bisa dibantu. Nah, kita lagi pikirkan lagi apa yang bisa diberikan di support oleh mereka. Tapi nama perusahaannya nggak apa-apa Pak disebut Pak. Oke. Nama perusahaannya Tokyo Marine. Tokyo Marine. Tokyo Marine. Jadi oleh Tokyo Marine kita ditawari lagi untuk kalau masih membutuhkan lagi bisa top up lagi untuk nasabah, bisa bentuk lainnya. Nah, saya tadi ingat di belakang pojok sana itu kan ada tempat untuk bikin kompos tuh Ya. Mas Trisno. Nah, saya ajak ke sana. Sebenarnya itu kegiatannya udah jalan, cuma kan ya peralatannya Masih sangat sederhana. sederhana, menggunakan bekas-bekas tempat sampah untuk kalau sebagai Ngiling. komposternya. Kalau ngilingnya itu mesin baru Ada gitu. mesin. Ada. Ya, karena nggak bisa kalau ini. Jadi untuk pencacahnya dulu memang kita beli, tapi Penampungan setelah dicacahnya. komposternya itu Makanya itu yang ya cuma memanfaatkan bekas-bekas Nah. itu ya. nanti kita akan diskusikan lagi dengan misalnya Mas Trisno ya yang kebutuhan mereka apa sih, jangan sampai kita merasa ini yang dibutuhkan ternyata Mas Trisno nggak perlu gitu kan, nggak enak juga. Tapi mungkin lihat di sana tadi ini bagus juga kalau bisa dijadikan tempat workshop sekaligus untuk Pelatihan. pelatihan pengolahan sampah, pemilahan itu untuk terbuka untuk umat gitu. Ya, ide bagus saya pikir. Ya, nanti kemudian ada tindak lanjutnya. Tergantung Mas Ganang lah nantinya. Mas Ganang tuh ketuanya, Pak Pri? Bukan. Oh, bukan. Saya relawan dan setia kawan. Aduh iya. Awal bergabung tuh Mas Gana kapan sih? Awal Kenapa gitu? bergabung itu awalnya ngebantu-bantu aja, kan dibilang saya relawan. Oh ya. Jadi awal mulanya kapan saya lupa, cuman tahun 2023 lah, pas baru mulai aktif lagi tuh diajak, ayo bantuin, ayo mumpung kosong kan, ya udah kita bantu. Terus sekarang kosong Mas Ganang. Kosong, awalnya kan saya di seksi keadilan perdamaian tuh Iya. sama Mas Kari, Oh iya. terus hitungannya bantuin lingkungan hidup sama Cihelena ikut, jadi saya hitungannya ya disuruh sono ya sono bantuin Setia kawan banget ya, setia kawan. Ayoan ya. Ayo. Sama kayak dia loh, ayo. Mauan. Mauan ya, mauan ya. Kan Kalau hitungannya positif gak apa-apa. iya, sekarang kita kan nggak bisa ngasih apa-apa, cuma bisa kasih tenaga dan waktu. Iya. Apa salahnya? Ya, seperti itulah. Panutan. Panutan. Kayaknya di Bank Sampah isinya kayak Mas Ganang semua ya Pak Pri ya? Iya Pak. Sebenarnya lebih dari saya. Lebih ya? Pak Is itu pengorbanannya banyak. Bu Is itu pengorbanannya banyak. Pak Pri yang jauh-jauh. Emang aslinya di mana Pak Pri? Awalnya memang di sini. Sekarang tinggalnya di BSD. Oh udah pindah Pak Oh Pri? iya Pak. Jauh tuh. Bagaimana? Pengorbanan lebih banyak daripada saya. Tuh di jangan ngeluh kalau sering kesini. Capek mulu dia kalau sering ke gereja di sini. Jauh katanya. Pak Pri di BSD. Jauh tuh pengorbanannya. Lihat. Lebih kan daripada Oh, saya. Jadi saya berarti- bukan apa-apa. Berarti bank sampah itu boleh dari paroki lain jauhnya? Bukan, jadi memang awalnya itu Pak Is, Pak Pri itu memang pendirinya. Oh. Pendirinya. Penggagasnya ya. Penggagas, karena kan awal itu Dari memang awal ya. Pak Pri kan wilayahnya mau di sini. Mm-mm. Awal-awal terus karena mungkin dia dapat dinas atau apa, pindah rumahnya di sana, tetap eksis ngebantu. Makanya dibilang kita itu relawan. Rela dan setia kawan. Iya. Oh iya iya. Jadi di sini nggak ada yang dibilang ketua lah, yang dituain atau senior, enggak, kita sama. Muda semua. Muda semua. Makanya kita nggak berpanggil Pak, Mas. Barusan aku manggil Pak Pri ya. Iya.
Saya mikir juga kalau Nah, manggilnya Mas rambutnya udah Pri. putih ya. Satu lagi sebenarnya ada apa yang gigih dulu mengusahakan untuk pembentukan bank sampah itu adalah almarhum Pak Edi Setio. Nah, Itu yang benar-benar gigih dan wah kalau bekerja total. Saya kadang malu sebagai orang yang lebih muda meskipun saya sekarang udah tua juga tapi yang lebih muda dari Pak Edi sering malu karena kalau udah bekerja sangat detail terus total gitu lah, nggak tanggung-tanggung. Nah kalau nggak salah 2 kali ini ya Mbak Okti putrinya sudah mulai ikut bergabung dengan kita. Moga-moga bisa berlanjut terus. Karena memang di bank sampah ini relawan perlu, tapi yang komitmennya berkelanjutan ini ya nggak bisa bisa saya bantu, bisa saya lagi ya. Nah terutama itu yang terkait dengan administrasi karena misalnya dari hasil penimbangan itu kan ada volumenya rincian volume segala kardus macam. sekian Pakai kartu itu ya. masing-masing nanti di total direkap keluar berat totalnya disampaikan ke Sudin bayar nanti balikin kita balikin dibalikin ke masing-masingnya. Itu harus Itu yang sebenarnya saya mengharapkan yang muda ya, tapi mungkin belum tertarik ya. Siapa tahu dengan ini nanti ada yang tertarik. Berarti dari 300 nasabah tadi udah ada berapa persen gitu yang narik? Oh, itu dana bisa ditarik kan Pak? Bisa. Dari ininya? Ya. Nabung. Sama kayak nabung kan sebenarnya kan? Iya, makanya kita sebut bank. Bank. Nah, Ada yang pernah narik dong? ini staf bank. Oh, staff bank. Weh, gimana? Bukan staff sampah. sekarang beda. Kalau zaman Frontliner ya Pak ya? Kalau zaman dulu itu kan memang kita keep, kalau dia mau ngambil baru, sekarang enggak, harus diambil. Oh, gitu. Karena kan peraturan pajak sekarang yang tidak memperbolehkan. Gini, Nggak jadi memperbolehkan. bank itu kenapa disebut bank? Karena kita nggak kayak misalnya kita bawa ke tukang lapa langsung dibayar. Oh, iya. Nah, kalau kita kan stop dulu, cuma sampai jumlah tertentu diharapkan diambil supaya uangnya nggak numpuk di pengurus gitu ya. Aku baru dengar Pak. Tapi jumlah berapa Pak? Tadi katanya jumlah tertentu. Atau misalnya sampai 200 kah baru boleh diambil atau gimana? Enggak sih, enggak. Yang penting nanti disisain 20.000 Oh, gitu. saldonya ya. Tapi kalau udah banyak sila didorong untuk diambil biar enggak kebanyakan Berarti uang aku bisa cash ya. ngambil ya? Oh, berarti kami Aku ikut ya? nasabah. Weh, Oh, iya, iya. nasabah. Udah berapa lama Kak? Terakhir yang 2020. Iya benar ya. yang tercatat di bendara itu ada sekitar 30-an juta. Terus bulan lalu karena himbauan untuk ngambil itu sekitar 8 atau berapa juta ya. 8 jutaan. Oh, begitu ada yang mau ngambil, Ya. banyak juga yang ngambil ya. Ngambil. Tapi sebelum ada himbauan untuk ngambil pun Udah. ada banyak yang Ya sudah karena emang ngambil. itu haknya kita kan ya. Ya, Nah, karena kan memang bank sampah ini kan nggak cuma warga gereja, Iya. tapi umat sekitar. Kayak kemarin Lebaran itu diambil. ya. Warga sekitar Oh, maksudnya Iya, hanya umat Katolik. jadi nggak cuma umat Katolik doang. Jadi kenapa makanan masukin itu lintas agama lah. Tapi Ya yang itu yang belum nyerempet-nyerempet dikit lah. Yang tahu yang dekat sini kalau Yang kejauhan tahu. kan juga nggak efisien. Nah satu lagi kita nelorin juga. Ada yang datang dari wilayah daerah Malaka tuh belajar di kita. Akhirnya ke sana buka. Jadi yang Malaka larinya ke sana. Ada dari kita juga. Iya, Oh. iya. Hmm. Sampai berapa kali dia datang tuh ngeliat kita pelatihan, kita ajari segala macam, akhirnya dia buka sendiri. Malaka ini maksudnya warga. Warga ya. Warga. Jadi ibu-ibu PKK-nya, bapak-bapaknya tuh buka akhirnya. Iya. Tapi ada timnya Pak. Awal ada, sekarang udah kita lepas. Karena udah bisa mandiri. Udah kita ajarin semuanya. Bu. Mantap. Pasti Mas Ganan yang ngajarin. Iya. Bisa.
bukan saya ngajari belajar bersama. Iya, belajar bersama. Prinsipnya Dampingin. sebenarnya kalau mau sih nggak susah-susah banget ya, apalagi kalau di level RW itu kan lebih wilayahnya lebih terbatas, jadi lebih mudah lah. Tapi kalau kayak gitu kan jauh-jauh gitu harus yang perlu disiapkan betul pemberitahuan kita mau melakukan penimbangan kapan supaya nasabah kita tahu kan tempatnya jauh-jauh, padahal sarana satu-satunya menurut kami adalah multimedia gereja atau media sosialnya paroki ya. Pak, kalau satu truk itu biasanya dapatnya berapa Pak dalam jumlah nominalnya? Kalau truknya tadi itu Pak? Itu sekitar 2 ton kalau segitu. Satu truk tuh. Nilai rupiahnya tergantung barangnya yang di ini, tapi kurang lebih sekitar 2 jutaan. Setiap kali pengangkutan biasanya kurang lebih lah, Kurang bisa lebih, 2 lebih, ya. bisa 2 kurang. Kurang lebih karena tergantung barang yang Jenis-jenisnya itu. disetorkan ya. Kalau misalnya besi semua, nah itu baru bagian. Tapi Rumah pernah Mas Koko tuh melonjak nggak kayaknya. nih Mas? Dalam? Pernah melonjak nggak? Maksudnya yang umat bawah ini banyak banget sampai si truknya ini nggak muat, pernah? Pernah. Oh, Bulan lalu Bulan lalu, karena 2 kali ngangkut. Oh, berarti bulan sebelumnya berarti libur, libur. Lebaran, puasa Lebaran, Oh, iya. terus bulan lalu sampai 2 kali 2 ngangkut. kali ngangkut. Sebenarnya sekarang udah mulai meningkat lagi, tapi belum seperti sebelum pandemi. Nah, Kalau sebelum pandemi itu kita melayani sebulan 2 kali, dan sekali angkut itu ya sebanyak tadi Yang sekitar tadi. 1 truk penuh, kadang-kadang masih tambahan pick up kecil gitu. Sebulan 2 kali. Sekarang masih sebulan sekali, tapi kelihatannya udah mulai meningkat. meningkat. Moga-moga bertambah terus gitu. boleh sama- Boleh diminum? Boleh, boleh. Ya, minum. Kita makan. Dipegang-pegang masih panas jadi Iya. ya. Sekarang juga Selamat menikmati. cakep banget ya gelasnya ya. Itu dananya nggak ke bank ya? Kebang. Ke bank, oh di bank ya. Maksudnya kalau semakin ada kayak model AMI yang nggak narik-narik, berarti kan ada bunga di bank yang bisa dipakai untuk Oh ya, Seperti apa? kalau itu kan meskipun nggak besar tapi memang ada ya bunga dari bank. Nah itu biasanya untuk cadangan kecil sih, tapi untuk cadangan ada selisih pencatatan antara kita sama Sudin gitu kan. Kita mencatatnya segini tapi ternyata Sudin segini, ada selisih ya paling itu, tapi enggak karena signifikan ya, nggak terlalu ini banget ya. kita juga untuk bank sampah kita nggak ngambil bagian dari setoran mereka. Artinya kalau dari Sudin harganya 100 ya diberikan seharga 100 itu juga, kita nggak ngambil Nggak ada misalnya potongan sekian persen untuk pengurus, enggak, karena pengurus sudah didanai oleh paroki. kayak kopi, suka ada kopi kan, cemilan juga Ya, Nah, itu kan ada di paroki. dari paroki. ya untuk sekedar Nanti uang minum, uang makannya. Iya. itu karena kita lihat mereka angkut-angkut itu kan, lihat voice ini Kan memanusiakan manusia. Iya. makanya, dan nggak banyak sih kalau itu. Selalu sisa lebih, setiap itu dibalikin. Ya. Pak, sambil dicipin. Ya nanti kalau makan nggak bisa ngomong. Oh iya. Ini ada pisang. Boleh nggak sih dimakan, Lis? Boleh, boleh, Boleh. buka aja, semua boleh. Soalnya ditata-tata semua, takutnya cuma dipajang doang. Buat dekorasi ya. Iya. Boleh, boleh. Pengurus ada berapa orang Pak yang tiap bulannya? Kalau yang datang untuk di sini setiap kali ada penimbangan tuh mungkin antara 6 sampai 9 orang ya Mas ya. Cuma pengurus intinya itu 6 kalau nggak salah. Itu maksudnya
pengurus yang terdaftarkan ke kelurahan, karena ini ya resmi kita tercatat di kelurahan, sehingga tadi kata Mas Jana, karena kita resmi tercatat di kelurahan, kalau ada program-program yang terkait dengan lingkungan hidup itu kita bisa mendapatkan bantuan tadi kayak bentuk buku dan timbangan. buku timbangan gitu. Kalau misalnya buku habis, misalnya kami berkomunikasi ke Sudin untuk minta tambahan buku. Kalau timbangan sekali aja, nggak habis-habis. Nggak usah nambah ya. Bank sampah itu kan namanya anugerah semesta alam, Pak. Itu bisa terpikir itu awalnya Dulu punya nama itu. Asa. Oh ya, Asa ya. Asa, Asa. kita singkat Asa. Asa. Asa sendiri kalau bisa dimaknai sebagai harapan gitu ya. Tapi kalau dipanjangin anugerah semesta alam, karena kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita mau mengelola lingkungan kita dengan baik, sebenarnya itu ya anugerah dari alam yang bisa kita terima, dan ini bagian dari kita untuk ikut melestarikan lah, untuk menjaga alam. Tahu nggak kalau berdasarkan data sampah di DKI tahun yang 2019 itu, kalau yang dikirim ke Bantar Gebang itu bisa setara 33 Borobudur setahunnya itu. Tumpuannya itu. Kalau itu tahun 2019. Nah, memang kita cuma sebulan sekitar 2 ton ya, tapi paling enggak kalau ini jadi jadi kepedulian kita bersama, bisa jadi akan mengurangi sampah yang dibuang ke Bantar Gebang. Belum lagi yang Emang sampah yang di sini dibuangnya kemana, Pak? kalau ini kan dijual Dijual di sama dia. recycle lagi. Maksudnya ke mana? Yang nerima siapa? Jadi kalau di DKI ini di tiap kota punya namanya Bank Sampah Induk. Nah, karena kita wilayahnya Jakarta Timur, nanti oleh teman-teman Satpol Lingkungan Hidup Durensawit akan disetorkan ke Bank Sampah Induk Jakarta Timur di dekat Taman Mini itu. Oh gitu. Ya. Jadi udah dikirim ke pengelola Iya. daur ulangnya. Nanti di sana mereka dipilah lagi. Ya, nanti kan di sana dipilah, nanti ya Diproses lah nanti semuanya. dikirim ke penampung yang besar untuk diolah kembali. Itu. Kan waktunya udah mepet, Pak. Mungkin kan dari umat paroki Durensawit ada yang belum tahu atau nggak tahu nih cara bergabungnya gimana. Oh, kalau mau jadi nasabah baru. Iya, mau Ya, jadi kalau nasabah baru mau- tuh apa persyaratannya mungkin, atau untuk barang-barangnya apa aja gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya untuk nasabah baru itu gampang. Kalau misalkan pertama dia mau tahu, datang aja dulu. Datang, akan kita jelaskan sampahnya itu seperti apa, prosesnya seperti apa, buat pilahnya. Kita akan kasih tahu, kita jelasin. Kalau untuk datang, tinggal paling cuma KTP sama nomor telepon doang kok. Nggak susah dan nggak ada biaya juga. Jadi kenapa itu kalau emang mau dia datang dulu, atau misalkan dia mau nyoba, dia bawa barangnya dulu, bisa kita kasih tahu juga. Contoh kayak tadi botol plastik, yang mana yang dipisah, yang mana yang dibersihin, seperti itu. Jadi nggak susah prosesnya dan gampang. Dan kita semua ramah kok. Rajin juga. Kelihatan sih dari Mas Danang ya. Jadi benar. Ramah, benar. Jadi yang penting kalau mau nyoba bawa aja sampah. Iya. Sampah kering ya ke sini, nanti di sini ada pasti salah satu bisa memberitahukan, oh sebaiknya ini nanti diperlakukannya seperti ini. Misalnya kalau botol plastik dipilah
bareng-bareng sama botol plastik, kertas dipilah sama kertas, jangan dicampur kayak gitu. Nah itu harapannya ketika sudah bisa memilah-milah itu dilakukan di rumah nantinya, yang kering sama yang organik, sisa sampah dapur itu kan, yang kering dibawa ke bank sampah, yang sisa dapur. Nah, ini belum terjangkau di program lingkungan hidup, mungkin ke depan bisa kita ajak juga belajar mengolah sampah dapurnya supaya yang tadi yang kebantar gebang itu makin bisa dikurangi. Kurang ya. Kalau bisa Biar tinggal satu candi ya. Pak? ya setahun satu candi aja cukup. Bayangin 33 candi gitu. Setahun itu. Berarti itu nggak ada minimal ya Pak untuk bawa? Enggak ada batasan minimal. Semuanya motor aja sama Iya, mobil. maksudnya let's say nggak ada sekilo gitu, it's okay. Enggak, cuma kalau misalnya botol satu itu juga susah nih Mbaknya. Nggak keukur. Ya. Jarumnya nggak bergerak kalau Kalau sebulan Ada kan aja. bisa dikumpulin dulu di rumah. sebulan. Berarti yang disampaikan Pak Pri tadi untuk kegiatannya kan di bulan ketiga ya? Bulan ketiga. Sabtu ketiga. Sabtu Sabtu ketiga. ketiga. Ya. Satu tiga setiap. Kita biasanya umumkan di gereja, terus ada pemberitahuan Flyer ya? flyer lewat grup-grup Di media itu. pengurus paroki maupun ini ya di nggak tahu sampai Di ke grup lingkungan WA juga lingkungan nggak? sampai di grup WA minimal WA wilayah. Kita dari wilayah, pengurus wilayah akan share ke lingkungan Nah, masing-masing. lingkungan apakah di share di lingkungannya itu yang nggak tahu. Ya. Atau bisa langsung datang di mana Pak? Biasa penumpukannya? Di sini di depan Komsos ini. Depan. Di mana Pak? Pantes penuh ya. Di lapangan parkir Di gereja Santa parkir, Ana bawah. parkir. Nah, biasanya kita nyebut area parkir gereja Oh. Santa Ana, tapi tepatnya di depan poliklinik. Iya, dengan poliklinik. Administrasinya kan di situ. Ya. Kenapa tadi Mas Ganang bilang bahwa KTP itu nanti kalau untuk Penarikan. penarikan itu kan dasarnya sesuai dengan KTP-nya kayak gitu. Berarti narik itu dalam bentuk cash. Cash. Cash bisa, transfer bisa. Oh jadi Bukan Iya, bukan. narik. Ya bisa. Kayak dulu waktu pandemi, Pandemi kita kita kan oh, nggak ketemu. nggak operasi itu. Tapi bagi nasabah yang mau menarik uangnya silakan, banyak juga. Terus ya yang penting kasih nama, alamat, terus nomor Nomor buku. bukunya, oh, iya. terus nomor rekeningnya udah ditransfer gitu. Gitu. Transfer uang di berarti. Kamu belum jadi nasabah bank sampah ya? Belum, pengennya. Tapi kadang tuh kalau ibu punya udah dipilah nih Pak sama Mas Kasih Ganang. tukang sampah. Atau enggak di dekat rumah tuh ada ibu-ibu yang Kamu kelihatannya bantu, jadi ibu udah biasa langsung ambil. Nggak apa-apa sih, prinsipnya gini, ya nggak harus semua itu dibawa ke bank Iya, sampah sini. betul. Tapi yang penting ketika kita naruh sampah itu udah dipilah sehingga nggak kecampur-campur gitu lah. Kalau misalnya mau diberikan ke tukang sampah atau berikan ke siapapun nggak masalah. Tapi dari rumah itu sudah Udah dipilah. dipilah, Nah, betul. supaya nggak di tempat sampah di ini atau kok angkut. Iya. Apalagi kan sering kegiatan doa rosario, sembayangan itu Iya. kan pasti aqua botol Ada sisa. gitu. Pasti kita pilah. Nah, tapi untuk sekarang sebisa mungkin sih mengurangi plastik. Iya. Pakai tumbler lah. Iya. Makanya aku setorannya berkurang sekarang. Tumbler. Udah jarang pakai gitu. Iya. Dari yang kadang 2 trash bag, awal-awal aku 2 trash bag kan. Oh, Botol-botol. Ini yang terakhir 1 kantong plastik doang. Makanya saya Karena belum udah ngumpulin juga, jarang. belum ngirim. tapi suka duka bergabung sama bank sampah dari Pak Pri atau Mas Ganang? Mas Ganang dulu. Kalau saya nggak ada sukanya. Kembali kan? Bingung kan? Nah itu yang saya tunggu. Dia langsung pakai. Kebanyakan suka. Karena apa? Kebanyakan suka, Iya. dukanya malah nggak ada kalau saya. Karena berpikir apa? Mereka semua bukan nganggap kata saya bilang, kita itu adalah relawan semuanya. Rela dan setia kawan. Jadi nggak ada jatuhnya kayak atasan dan bawahan. Kita sama bareng. Seneng. Senang. Ya, kita
sangat senang karena beberapa orang muda meskipun belum bisa rutin karena tergantung kesibukan, misalnya ada kegiatan sekolah atau kuliah ya nggak datang izin gitu. Tapi kalau di luar itu mereka udah ada rutin bantu kita, kayak Mas Tondi, Mbak Amira, Mbak siapa Pita, itu rutin bantu kita. Jadi kita tuh butuh kaderisasi lah yang muda-muda. Jadi yang senior itu cuma tinggal duduk manis, memantau. Iya, benar. Sambil ngopi. Sambil ngopi. Maunya kita seperti itu yang muda. Jangan yang tua terus dan Saya senior. kalau bisa melibatkan yang muda itu harapan saya, ini sebenarnya ada potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan. Misalnya gini, ini ada barang-barang yang sayang kalau cuma di kiloan, misalnya cuma seharga 1 kilo sekian ratus atau sekian ribu. Padahal kalau ini dipisahkan, ini sedikit bisa dapat Nilai-nilai yang lebih tinggi. Contohnya gitu. kayak kemarin tuh bulan lalu printer masih nyala bisa, cuma servis berapa duit bisa. Bisa. Nah itu terkadang itu makanya kita kalau ada yang muda kan mereka jago ngutak-atik lah. Iya. Gitu. Ada yang jeli ya, Nah, ada yang tahu. itu pertama. Terus mungkin bisa mengembangkan dari sisi pendekatan, misalnya sosialisasinya, sistem administrasinya. Kan kalau yang muda pasti lebih kreatif lah, lebih ini deh. Kalau kayak saya kan ada. Yang penting ngeliatin timbangan aja ya Pak ya. Ya. Bener apa enggak nih sekian. jarumnya. Wah ternyata penuh, senang. Nah, gitu. makanya banyak seneng. Iya, banyak senang. Tapi dengar-dengar Bang Sampah selain pilah sampah ada minyak jelantah. Itu gimana? Ya, minyak jelantah Iya, ini iya. baru Digongkan. digaungkan baru bulan lalu ya mulainya. Bulan lalu mulai. Baru sosialisasi. Nah, moga-moga nanti bisa mendapatkan respon yang bagus untuk. Sedikit cerita. Sebenarnya jelantah itu kita rencana tuh untuk ngebantu pembangunan Yohakim. Gereja Yohakim. Memang kalau misalkan dia mau buat pribadi monggo, tapi kalau buat nyumbang, buat ngebantu pembangunan renovasi gereja Yohakim itu juga. Jadi memang jatuhnya ya itu dibilang kita itu akan terus bersinggungan, kerjasama bareng lah, mau ngebantu. Dan juga kan ada garage sale juga, Iya, benar. barang-barang yang bekas yang masih bisa terpakai, ada yang membutuhkan. Jadi terkadang kita juga ngebantu dari kategori dan teritorial seperti. Jadi makanya dibilang enjoy terus, seneng. Tapi itu juga terbuka buat warga ya. Terbuka. Garage sale, terus yang jelantah. Jelantah juga terbuka. Iya. Mumpung di sini Pak, Apa? habis buatin kopi. Iya, kapan lagi kan? Minuman manis nih monggo loh Pak. Ya itu. Lah, kalau manis saya udah manis. Iya Oh, iya. Mas. Himbauan tuh, himbauan. minum kopi, ntar taruh manis. Kan? Ada lagu Himbauan. lalu manis. Untuk dilupakan. Beberapa kali kan Bang Sabah kan tiap Sabtu ketiga. Beberapa kali ada beberapa umat yang tiap minggunya udah bawa sampah nih ke sini nih, ditumpuk di sini. Hamin 1. Iya. Enggak, H- minggu. Hamin itu Iya tuh, ya pernah. Iya. himbauannya aja Pak, supaya Mungkin numpuknya posisi. Sudah diinformasikan ke dia dari sebelum-sebelumnya juga boleh taruh di sini, tapi naruhnya yang benar. Terkadang ya namanya manusia kan, manusiawi lagi. Terkadang anaknya main tumpuk-tumpuk di belakang nutupin AC outdoor kan, tahu. Iya. Karena udah ditegur juga. Jadi sebelum kamu negor saya udah negor. Oke. Karena jujur satu lingkungan sama saya. Oke, jadi gitu. Oke, ya udah. Salah. Pantasan cepet ya responnya. Saya sudah disampaikan kalau begitu. Terima kasih. Agak shock Sebelumnya, kemarin sih. mohon maaf. Ya udah diinfoin juga kan. Salah satu nasabah yang rutin setornya banyak. Itu Setornya banyak. Ini banyak banget waktu itu sih memang. Saya nggak tahu, mungkin waktu itu salah apa ya? informasi. Salah informasi, karena biasanya memang Sabtu ketiga. Nah, bulan lalu itu kita mundur seminggu ya. Mundur. Nah, mungkin nasabah kita itu ini kan udah menjelang Sabtu ketiga, bawa semua gitu.
Nah ternyata saya nggak tahu apa informasinya nggak nyampe atau udah terlanjur bawa ke sini. Mungkin Pak Pri atau Mas Ganang ada yang mau Mas Ganang. disampaikan pesan-pesan. Kalau pesan saya sih, kalau bisa kurangi sampah dulu. Jadi ketika kita belanja, buat tote bag sendiri lah. Juga itu karena di lingkungan hidup kita mencintai lingkungan lah. Siapa lagi kalau bukan dari diri kita. Betul. Seperti itu aja sih. Pak Pri, ada Saya tambahan? prinsipnya sama. Kan dibilang kita udah sehati. Iya sih. Udah Rela sewarna dan lagi. setia kawan. Dari baju sama celana sama tuh Iya. kan. Nggak janjian ya? Nggak Iya kelihatan di sini. juga ya. Nggak janjian. Iya orang. benar-benar. Gelasnya juga sama. Iya. Bisa gitu. Tapi anyway ya, makasih ya Pak Pri sama Terima Mas kasih. Ganang Sama-sama. udah ngobrol-ngobrol sama kita keroyok nih gitu kan. Terus sambil dicemilin ya nanti ya. Nah, Siap. terus buat semuanya, tadi pesannya Mas Ganang adalah yang pertama kurangi sampah dulu ya, kurangi sampah dulu karena itu salah satu cara kita untuk menjaga lingkungan, bersyukur juga dengan alam yang sudah kita terima gitu kan ya Mas Ganang. Terus kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu teman-teman tuh punya sampah di rumah yang tadi kategorinya udah disebutkan sama Pak Pri, bingung mau diapain daripada dibuang gitu aja, bawa aja ke bank sampah Anugerah Semesta Alam setiap bulan, setiap Sabtu ketiga ya, setiap Sabtu ketiga pasti ada di lapangan Parkiran parkir bawah. bawah Gereja Santa Ana. Dari jam 8 dari jam 8. Tapi jam 8 itu antriannya udah 20-an, jadi datangnya jam 7 aja ya waktunya. Saya datang jam 7 aja udah nomor 6 gitu kan. Panitianya juga jam 7 masalahnya. Iya gitu. Jadi datangnya jam 7 biar dapet nomor awal gitu. Kita tutup jam 10, kadang jangan sampai lewat jam 10 ya, kadang kasihan kalau udah bawa Dia sia-sia balik lagi. Iya. Jadi Jam jam 10 tuh operasinya jam administrasinya 8 sampai jam 10. Oke, jadi administrasinya jam 8 sampai jam 10. Udah habis itu jam 10 nggak terima lagi ya. Tinggal angkut doang ya. Sama timbang. Untuk info lebih lanjut. Info bisa lebih kunjungi lanjut langsung aja datang di Sabtu ketiga ketemu Mas Ganang atau Pak Pri. Ramah-ramah kok orangnya. atau ada info seputar kegiatan Padusa bisa kunjungi di IG Paroki Durensawit. Oke, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Makasih Pak Pri, makasih Mas Ganang. Nah, saya Ambil habiskan dulu ya. Iya. Ayo, ayo Terima Diki. kasih. Luar biasa. Salim dulu, aku belum salim. Makasih ya, Mbak. Makasih banyak loh. Mantap, lumayan. Tapi keren. Padahal saya nggak ngopi loh. Bawa pulang.